Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Firdaus dari mahasiswa STMIK Bina Sarana Global. Di sini saya akan membuat video untuk keperluan ulangan akhir semester saya, yaitu membuat data atau table di perusahaan bengkel mobil global ya. Dan di sini saya akan jelaskan IR diagram terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah IR diagram yang saya buat. Di sini ada beberapa entity, ada entity pelanggan, mobil, kerusakan, keluhan, mekanik, spare part, kasir, dan faktur pembayaran. Nah, jumlahnya ada 8 entity ya. Dan di sini entity pelanggan ini mempunyai 3 relasi ya, sangat banyak karena emang sumbernya ada di pelanggan. Dan satu entity ini memiliki beberapa atribut ya. Dan di sini juga mempunyai beberapa simbol, yaitu simbol seperti ini. Simbol seperti ini menunjukkan ini bahwa adalah banyak. Dan jika simbolnya seperti ini, satu itu artinya adalah satu ya. Jadi saya akan menjelaskan semua ya diagram yang saya buat ini terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah entity pelanggan. Entity pelanggan ini mempunyai beberapa atribut, yaitu ID, name, jenis kelamin, email, dan pelanggan ID. Banyaknya pelanggan memperbaiki satu mobil. Mobil ini memiliki atribut, yaitu ID, nomor plat, merek, dan warna. Satu mobil memiliki satu kerusakan, di mana kerusakan itu juga mempunyai atribut, yaitu ID, bagian yang rusak, jenis kerusakan. Dan saya akan menjelaskan yang relasi kedua, yaitu entity pelanggan. Satu pelanggan menceritakan satu keluhan. Keluhan ini memiliki atribut, yaitu ID, jenis keluhan, dan pelanggan ID. Masing-masing entity keluhan dan kerusakan itu simbolnya adalah banyak. Jadi keluhan dan banyaknya keluhan dan banyaknya kerusakan ditulis oleh satu mekanik. Mekanik ini memiliki atribut ID, name, jenis kelamin, dan pendidikan. Satu mekanik mengganti banyaknya spare part. Spare part ini juga mempunyai atribut, yaitu ID, bahan spare part, harga spare part. Dan saya akan menjelaskan ketiga ya, yaitu dari relasi pelanggan. Banyaknya pelanggan membayar satu kasir. Kasir ini juga mempunyai sebuah atribut, yaitu ID, nama, jenis kelamin, dan kontak. Banyaknya kasir mencatat satu faktur pembayaran. Nah, di sini spare part juga banyak spare part juga dicatat satu faktur pembayaran. Faktur pembayaran ini yang dimaksud adalah struk ya, struk kayak data-data yang sudah dibuat oleh kasir ya, yaitu mempunyai atribut, yaitu ID, pelanggan ID, nama, jenis kelamin, dan jumlah ya. Dan sekarang kita menuju ke MySQL Workbench-nya ya, dimana IR diagram ini akan kita buat di software MySQL ya, di software MySQL, yaitu ini. Dan kebetulan saya sudah membuat datanya ya, data dari IR diagram yang saya buat tadi. Yang pertama adalah create database bengkel global Duta. Kita execute sekarang juga. Nah, dan use bengkel global Duta kita
execute juga. Nah, sekarang saya akan membuat table pelanggan, dimana yang pertama adalah di diagram itu ada pelanggan ya. Pelanggan yang pertama adalah pelanggan, yang kedua adalah mobil, yang ketiga kerusakan, yang keempat ada keluhan, yang kelima adalah mekanik, yang keenam ada spare part, yang ketujuh adalah kasir, yang kedelapan ada faktur pembayaran. Kita buat table pelanggan terlebih dahulu. Di sini saya membuat atribut di MySQL-nya ya, yaitu ID, pelanggan ID, name, jenis kelamin, dan email. ID ini saya pilih sebagai auto increment primary key, dan pelanggan ID ini sebagai int, dan nama ini sebagai varchar, jenis kelamin sebagai varchar, dan email sebagai varchar. Kenapa saya memilih ID ini sebagai primary key? Karena supaya bisa membedakan sebuah isi dari atribut supaya kita tidak bingung ya. Dan pelanggan ID ini kenapa saya memilih int ya, dan ID ini int? Karena ini bersifat sebagai memunculkan angka ya, bukan huruf ya. Angka atau jumlah ya. Jika ini kita isi dengan huruf, maka itu tidak akan diproses oleh software MySQL ya, karena itu bersifat error karena kita memilih int ya. Dan nama ini kenapa menjadi varchar? Karena varchar ini adalah untuk memilih huruf ya, bersifat huruf atau karakter ya. Kalau kita sebaliknya ya, kalau kita menulis varchar ini dengan angka, maka MySQL ini tidak akan diproses ya, atau error ya. Jadi varchar ini kebutuhannya adalah huruf saja ya. Dan di dalam kurung ini ada angka ya, ada angka di dalamnya yaitu 20 dan 50 di email ya. Karena ini kenapa saya taruh angka di dalam kurung, karena supaya maksimal data yang kita buat itu angka huruf atau angkanya itu 20 atau 50 ya, batasnya ya, ini maksimalnya. Dan kita lanjut akan mengexecute table pelanggan ya, sudah. Dan saya di sini juga membuat insert into pelanggan, yaitu ID, pelanggan ID, name, jenis kelamin, dan email ya. Values ini artinya adalah isi dari atribut ya, isi dari atribut. Ini judulnya nih, ini judul atribut, dan ini adalah isi atribut atau dinamakan data ya. Di sini saya membuat 5 data, ini 1, ini dan 2, dan 3, 4, dan 5 ya. Saya membuat 5 data sesuai dengan petunjuk soal ulangan akhir semester ya, akhir semester. Dan di sini ada isinya, ID-nya isinya ada 001, pelanggan ID ini ada 1010, nama Duta Firdaus, pria, Duta Firdaus @gmail.com. Dan di sini saya akan memisahkan satu data dengan data yang lainnya ya. Cara memisahkannya yaitu dengan cara ketik koma untuk memisahkannya ya. Jika tidak dipisahkan itu akan bergabung atau error ya. Saya pakai koma, dan saya lanjut membuat 2 data, yaitu yang kedua itu 002, 2020, dan Denny Putra pria, Denny Putra gmail.com. Dan yang ketiga adalah 003, 3030, Talitasari wanita, Talitasari gmail.com. Dan yang keempat adalah 004, 4040, Asuraurat pria, Asuraurat gmail.com. Dan 005 yang terakhir adalah 005, 5050, Putri Insani wanita, putriinsani.com ya. Dan jangan lupa juga untuk setelah selesai mengisi data itu harus mengakhiri dengan tanda titik koma yes, supaya tidak error. Jika tidak menggunakan ini, maka dia akan error sampai ke bawah ya. Ini seperti ini tanda silang ini ya, tanda silang yang di sini ya. Salah. Nah, maka kita akhiri dengan titik koma.
Lalu kita akan mengexecute insert into-nya ini ya. Nah, selesai. Jangan lupa mengexecute insert into-nya. Kalau lupa, maka kita akan misalnya kita akan melangkah ke select from pelanggan untuk mengexecute select from pelanggan ini, maka dia tidak akan menampilkan tabelnya karena kita belum mengexecute atau men-run insert into pelanggan ini ya. Dia tidak kebaca jadinya, jadi tidak akan menampilkan tabelnya. Nanti saya akan contohkan ya. Kita akan mengexecute select from pelanggan karena kita sudah mengexecute pelanggan insert into ya. Oke, kita execute. Di sini saya akan menjelaskan normalisasi tahap 1 sampai dengan tahap 3 ya. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu normalisasi tahap 1. Normalisasi tahap 1 itu yaitu dimana satu field harus memiliki satu nilai ya. Jadi begini, yang dinamakan field itu apa sih? Yang dinamakan field itu yaitu ID, pelanggan ID, name, jenis kelamin, dan email. Ini adalah judul dari atribut yang dinamakan field ya. Dan apa sih yang dimaksud dengan harus memiliki satu nilai? Karena data yang diisi itu emang harus memiliki satu nilai. Jika tidak, itu akan kosong. Misal, jika kita tidak menulis jika kita tidak atau belum bernormalisasikan, itu bakal data ada huruf 0 yang disebut adalah kosong ya, tidak ada datanya. Itu yang belum dinormalisasi ya. Dan ini adalah normalisasi tahap 1, yaitu dimana ID ke-1 yaitu pelanggan ID-nya adalah 1010 dutafirdaus.pria@gmail.com ya. Di sini juga bisa membedakan dimana dia pria ya dan wanita. Di sini juga ada wanita. Dan selanjutnya adalah select from show table ya, untuk mengetahui apakah tabel pelanggan ini masuk ke dalam skema MySQL ya, untuk mengetahui saja. Nah, sudah masuk ya satu tabel yang kita buat. Dan selanjutnya kita akan membuat table mobil, dimana yang kedua adalah entity dari mobil ya. Dan saya membuat beberapa atribut yaitu ID, nomor plat, merek, dan warna sesuai dengan IR diagram yang saya buat. ID-nya aja sebagai primary key, no platnya in sebagai angka ya. Tadi merek sebagai varchar, warna sebagai varchar juga. Dan kita akan mengexecute table mobil. Nah, benar. Nah, ini saya akan kasih contoh jika kita melewati insert into ya, mengexecute-nya melewati insert into. Ini sebagai contoh seperti ini. Nah, dia akan tidak terdeteksi oleh softwarenya ya jika kita tidak mengexecute insert into-nya terlebih dahulu, karena sistemnya itu membaca apa yang kita lakukan ya. Jadi kita saranin harus mengexecute terlebih dahulu insert into-nya. Di sini insert into-nya memiliki judulnya nomor plat, merek, warna, dan isinya adalah sebagai berikut, yaitu Honda putih, Suzuki hijau, BMW hitam, Audi putih, Ferrari merah. Dan di sini adalah nomor platnya ya, nomor platnya 4 angka. Kita akan mengexecute. Nah, baru kita ke select from mobil. Nah, maka otomatis MySQL ini akan
nampilkan table yang sudah kita lakukan, yaitu mengexecute insert into mobil ya. Di sini ada data yang kita buat, yaitu ada 5 data ya. Dan kita akan melihat apakah sudah ada di skema MySQL ini. Kita akan melihat. Nah, sekarang ada ya mobil yang kita buat. Kita baru membuat 2 table ya, 2 table. Dan selanjutnya kita membuat table kerusakan, di mana table kerusakan ini ada di diagram ya. Ketiga, pelanggan, mobil, dan kerusakan. Table kerusakan ini terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID, bagian yang rusak, dan jenis kerusakan. ID-nya adalah primary key, bagian yang rusak adalah varchar, jenis kerusakan adalah varchar. Dan selanjutnya kita akan execute. Sudah, lalu jangan lupa kita mengexecute insert itunya. Dan ini ada bagian yang rusak, jenis kerusakan, di mana ada isi data tersebut ya, yaitu yang ID ke-1 adalah masalahnya adalah bagian kerusakannya adalah ban, dan jenis kerusakannya yaitu bocor. Dan yang ID kedua itu memiliki bagian yang rusak, yaitu filter, jenis kerusakannya yaitu sobek, dan yang ketiga adalah piston, dan jenis kerusakannya lecet. Dan keempatnya adalah busi, jenis kerusakannya ada karat, dan bagian yang rusaknya ada pelek, dan jenis kerusakannya ada pelnyok ya. Itu yang kelima, ID kelima. Dan lanjut kita akan execute insert into-nya. Sudah. Sekarang kita akan mengexecute select from kerusakan juga. Nah, di sini ada ID ke-1 sampai dengan 5, di mana ada bagian yang rusak dan jenis kerusakannya ya. Selanjutnya kita akan men-show table untuk mengetahui apakah ada di skema MySQL ini di datanya. Kita cek kembali. Oh, ada. Kita baru saja membuat 3 table baru, yaitu kerusakan, mobil, dan pelanggan. Dan selanjutnya kita akan membuat table keluhan, di mana table keluhannya ini ada di diagram ya, di relasi kedua pelanggan yang menceritakan satu keluhannya kepada mekanik ya. Satu mekanik ini mempunyai satu keluhan ini mempunyai beberapa atribut yang saya tulis sesuai dengan diagram, yaitu pelanggan ID, jenis keluhan ya, dan jenis keluhan. Di sini saya akan mengexecute kembali table keluhan. Lalu kita akan melihat insert into keluhan ini, yaitu judulnya pelanggan ID, jenis keluhan, dan isinya adalah sama seperti yang di table pelanggan ya, karena pelanggan ID ini ada sebagai primary key yang memisahkan antara satu data dengan data yang lainnya ya. Jadi ini 1010 yang pertama, yaitu berat, jenis keluhannya berat. Jenis keluhannya berat ya. Dan yang kedua, ID yang kedua itu 2020 ya. Jenis keluhannya boros ya, karena filternya sobek, itu membuat mobilnya itu boros bensin ya. Dan dan ID yang ketiga adalah 3030, knalpotnya kebul karena pistonnya lecet ya. Karena pistonnya lecet, dia terus bergerak. Karena piston itu terus bergerak dan terus menggesek, dia kehabisan oli ya kayaknya. Dan 4040 ini berebet itu sebagai contoh, pas dijalanin itu kayak tidak maksimal untuk menggasnya ya, mentarik gasnya mobil itu. Dan 5050 miring sebelah karena peleknya penyok ya, peleknya penyok. Dan kita akan men-execute insert into-nya. Nah, sekarang kita akan men-execute select from
keluhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan normalisasi tahap kedua ya. Normalisasi tahap kedua, di mana tidak boleh ada satupun yang sama di sebuah primary key ya. Tidak boleh ada yang sama di sebuah primary key. Contohnya yaitu nih, pelanggan ID adalah sebagai primary key ya. Tidak boleh ada yang sama ya. Pelanggan ID-nya 10 ya, 20 20, 30 30, 40 40, 50 50. Kenapa nggak boleh sama? Karena kalau sama software MySQL ini bakal error ya ketika kita mengeksekut sebuah data keluhan ya. Dan selanjutnya adalah kita akan mengeksekut show table untuk mengetahui apakah sudah masuk ke dalam skema MySQL ini. Kita lihat, nah sudah ya, sudah ada keluhan nih, sudah ada keluhan bertambah 1 ya. Kita baru saja membuat 4 table ya, table entity dari ER diagram. Dan selanjutnya kita akan membuat table mekanik, dimana table mekanik ini dari beberapa entity ya, banyaknya keluhan dan banyaknya kerusakan ditulis satu mekanik. Nah, di sini saya buat memiliki ID, name, jenis kelamin dan pendidikan ya. ID-nya sebagai primary key, name-nya ada sebagai varchar, jenis kelamin sebagai varchar, pendidikannya sebagai varchar. Kita execute kembali. Nah, selesai. Kita buat insert into-nya mekanik, yaitu judulnya adalah name, jenis kelamin, pendidikan sesuai atribut yang kita buat, yaitu values-nya adalah isi data dari judul atribut yang memiliki data seperti ini. Nama yang pertama dalam satu mekanik yaitu Bima, pria teknik otomotif, Kevin, pria teknik mesin, Aldos, pria teknik kendaraan ringan, Balmon, pria teknik sepeda motor, Lance, pria teknik otomotif ya. Jangan lupa kita mengeksekut sebuah insert into mekaniknya ya, supaya dia kedeteksi ke MySQL ya. Kita lanjut ke select from mekanik. Nah, di sini sudah terlihat table yang kita buat di data mekanik ya. Dan kita lihat apakah sudah masuk ke dalam skema dari MySQL. Nah, sekarang sudah bertambah 1 lagi ya, yaitu mekanik. Sudah bertambah mekanik, kita baru saja membuat 5 table ya, 5 table. Dan kita sekarang membuat table spare part ya, table spare part. Di sini sudah kita buat di diagram, lalu kita buat di MySQL spare partnya. Dan table spare part ini mempunyai atribut yaitu ID, bahan spare part, harga spare partnya ya. Bahan spare part sebagai varchar, harga spare part sebagai int, dan kita execute. Nah, sudah. Lalu kita akan melihat insert into-nya spare part yang saya buat, yaitu bahan spare part dan harga spare partnya, dimana bahan spare partnya itu adalah karet, yaitu ban itu terbuat dari karet, dan filter itu terbuat dari kain ya. Ada sisa-sisa kain gitu, ada kain-kain gitulah yang saya tahu ya. Dan bahan spare part selanjutnya adalah besi, karena piston itu besi ya, tapi tidak tahu kayaknya sih besi ya. Dan busi itu platinum, dan pellet juga besi ya. Kita jangan lupa mengexecute insert into spare part ini. Sudah. Lalu kita akan lihat ini. Nah,
selesai dan saya saya lupa di waktu pembayaran aja lah. Lalu kita akan melihat apakah data tersebut sudah masuk ke dalam MySQL. Spare part, mana spare part? Oh, ini udah ya, sudah masuk. Kita sudah membuat 6 table ya, 6 table, banyak sekali ya, 6 table. Dan selanjutnya kita akan membuat table kasir, di mana kasir ini mempunyai atribut ID, name, jenis kelamin, dan kontak. Sesuai dengan diagram ini, sesuai dengan diagram kasir sesuai. Lalu kita akan membuat atributnya, yaitu isi atributnya ya, name, jenis kelamin, kontak, judulnya, dan isinya adalah Fitri, wanita, kontaknya ini, dan namanya Geisha, jenis kelaminnya wanita, dan Superman pria, Dewi pria, Nanda wanita ya. Lalu kita akan mengeksekut kembali, insert into kasir. Oh, kenapa ini? Sorry, tadi ada kesalahan mendadak ya, karena saya lupa meng-create table kasir ini. Kita execute kembali ya. Nah, setelah itu kita akan meng-execute insert into kasirnya. Nah, betul ya, tadi lupa saya execute create table kasirnya. Nah, di sini saya kan show tables, terus lalu langsung ke insert itunya, jadi salah. Dan kita akan melanjutkan kembali, yaitu kita lihat apakah table kasir ini sudah masuk ke dalam skema MySQL ya. Lanjut, kasir sudah ya, kita sudah membuat 7 table, banyak sekali ya. Lalu kita akan membuat table lagi, yaitu faktur pembayaran atau stok pembayaran ya. Jadi sesuai dengan diagram kita, yaitu faktur pembayaran, yaitu ID pelanggan, ID, name, jenis kelamin, dan jumlahnya ya. Dan di sini ada atribut juga sama dengan diagram. Dan di sini kita execute ya. Di sini faktur pembayaran memiliki pelanggan ID, name, jenis kelamin, dan jumlah ya. Pelanggan ID-nya sesuai dengan table pelanggan ya, sesuai dengan table pelanggan. Nama pemiliknya adalah Duta Firdaus, jenis kelaminnya ada pria, jumlahnya semua totalnya itu 650.000 ya. Lalu kita akan men-select from waktu pembayaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan normalisasi tahap 3 ya, dimana tahap 3 itu adalah sebuah entity harus memiliki primary key ya, harus memiliki primary key. Ini adalah yang disebut primary key adalah pelanggan ID. Nah, ini pelanggan ID ini contohnya sebagai primary key, saya buat sebagai primary key karena pelanggan ID ini tercantum di table pelanggan ya. Dan untuk membedakannya saja supaya bisa tidak sama ya, atau tidak bingung untuk memilih data siapa sih pelanggan yang kita laksanain gitu ya. Lalu kita akan men-select from waktu pembayarannya sudah. Lalu kita lihat apakah sudah masuk ke skema ya, sudah masuk skema. Nah, kita hitung ya, ini kan sudah
lalu kita hitung apakah benar sudah 8 entity yang kita buat. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Seperti ini ya diagram yang kita buat. Coba kita hitung kembali supaya tidak salah, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Wow, amazing, kita sudah menyelesaikan sebuah ya diagram dan dibuat di MySQL ya. Oke, sampai di sini saja perjumpaan kali ini. Jika ada salah kata atau kurang jelas dengan penjelasan saya, maka komentar saja. Saya juga membutuhkan kritik dari orang lain ya. Dan semoga bermanfaat yang saya jelaskan ya bagi yang menonton. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.